Halo teman-teman, selamat malam ya. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita lagi ini nutupin. lagi nutupin. Iklannya mana? Iklannya belum ada. Ini iklannya. Kan buat tutupin. Ya kan? Nah, Iklannya itu. kali ini kita berada di warung kopi ya teman-teman. Sembari kita ngopi, sembari kita ngobrol, nggak ada salahnya kita berbincang-bincang, ngobrol santai bersama bujuku tukang dumbli, membahas tentang bagaimana memulai hidup di Hongkong. Bagaimana memulai hidup di Hongkong? Bagaimana Dan memulai? bagaimana menyesuaikan. Bagaimana menyesuaikan? Dan bagaimana bertahan dan bagaimana mengelola. Nah, berarti yang dibahas step by step itu. Memulai hidup di Hongkong dulu. Sampai subuh nanti. Arek-arek sampai keturun-turun ngrungokne. Iya. Kenapa mesti Hongkong dan ada apa dengan Hongkong dan sampai seperti apa nantinya di Hongkong itu gitu. Model. Oke. Progresnya ya. Aku enek jawabannya kabeh. Semua ada ya? Iya dong, nek awakmu Bu. Makan dulu ya teman-teman, tak sabi makan ya. Kok disabi makan iki? Wis mulai percakapannya kok. Percakapannya dimulai. Ya aku tak nyuruh sik ben rada teles. Cuma regane piro? $10. Itu selak mambu. Ditawakno karo Dek. Enakku jos rasane darling. Ini dibuat. Enakku enak banget. Oke, kita kembali ke laptop. Jadi, awal pembicaraan bagaimana kita memulai hidup di Hongkong. Bener Cak Mat? Bener ah? Ini bagaimana melihat Hongkong? Bagaimana kita awal dari mana titik startnya, terus yang sedang kita lakukan apa, the nextnya itu juga apa. Sing duwe channel awakmu kok sing mikir aku. Ya dong, kamu kan bojoku. Bojoku bojone wong kae. Bojone wong kaya. Mbak Yul. Mbak Siti sih bojo Mbak Yul. Mbak Siti Wonojoyo ah. Nek Pak No bakul 102. Bleset. Nek Buhar Drangin. Hah? Iya. Buhar Drangin ah. Gitu. Iya. Ngomong apa? Sik, aku rada bingung. Bagaimana memulai hidup di Hongkong? Berarti Podcastnya itu delok Deni Sumargo kan kita kan Deni Sumargo. enggak, aku kontennya aku bingung. Bagaimana memulai hidup di Hongkong? Berarti kan ya yang jelas inti pertanyaan kan kenapa kok kita memilih tujuan Hongkong? Iya. Itu baru. Bagaimana memulai hidup di Hongkong? Berarti dari mulai memilih, Ya. mulai menjalani proses, Ya. sampai di Hongkong. Iya. Namanya. Berarti untuk tema pertama tata cara, pandangan, pilihan untuk kerja di Hongkong. Bagaimana kira-kira? Yo, iku. Hidup di Hongkong kan nggak harus kerja. Rata-rata ada perlu kerja, pilihan. Arek-arek kan, aku kan enggak. Terus yang kita tonton sekarang ini mayoritas teman-teman yang lagi bekerja di Hongkong. Ya nggak apa-apa kan buat pengetahuan mereka. Jadi mana tahu ada pacar-pacarnya. Orang ke Hongkong itu kan nggak harus dari PT, nggak harus jadi kuliah. Tapi dari mana itu teman-teman punya gambaran. Gitu. Oke, berarti kan pemahaman. Jadi, jangan dianggap ketika teman-teman itu asisten rumah tangga tapi nggak boleh dapat pengetahuan atau informasi yang tidak seputar mereka kan. Berarti poin utama yang kita bahas hari ini bagaimana kita memandang tentang Hongkong dan memilih untuk tinggal di Hongkong, tapi garis bawahnya bukan sebagai pekerja rumah tangga. Begono darling? Ya, itu salah satu. Salah satu. Jadi kalau masih ada salah banyak, salah dua, salah tiga. Ya, soalnya kalau sebagai pekerja rumah tangga otomatis kan teman-teman pada basi semua ya.
Prosesnya kayak masuk gimana? PT lah, terus pasporan lah, BAP lah, terus terbang itu ke kan Hong Kong. Ikuti udah mereka prosedur. lewati kan? Jadi mungkin makanya kan aku dari awal aku udah mikir kayak gitu kan. Kan mayoritas arek wis pada pilihan dan memprosesnya. Nah, saiki sing beda sithik. Piye carane awake dhewe bisa pandangannya kok pilih ke Hong Kong dan bisa adaptasi tinggal di Hong Kong. Ngono daleng ya. Nah, iki pengalaman bojoku. Jadi aku mau bertanya sama bojoku. Ojo ngomong bambung lo ya. Nanti dicontoh teman-teman bingung. Sebenarnya itu bahasa yang lebih mudah sih sebenarnya. Jangan. Walaupun bahasa yang lebih mudah, tapi Oke. Aku tahu. Terus, ngomong. Oke, wes. Saiki apa yang menarik dari Hong Kong? Supaya kita bisa untuk atau banyak teman-teman yang melirik ke Hong Kong. Entah itu bisnis, entah itu dolan-dolan. Jadi perspektif. Bagaimana perspektif Hong Kong. Nah, jadi gini, kalau saya cerita bahwa Hong Kong itu untuk 3 tahun ke belakang sebelumnya di tahun ini, itu Hong Kong menduduki posisi biaya hidup termahal. 3 tahun ke belakang berarti tahun 2008. 2018. Oh iya 2018. Dari 2018 ke 2021 ini Hong Kong menduduki posisi biaya hidup termahal. Nah, pada saat silakan di googling, ada beberapa media mengatakan biaya kota termahal di dunia. Sebelumnya itu New York atau Tokyo. Sebelumnya, Nah, sebelum dua Hong Kong. hal itu. Nah, aku nggak ngerti sih London Inggris juga bagaimana. Tapi yang dibahas di majalah yang pernah aku baca itu biaya hidup termahal. 3 tahun berturut-turut adalah Hong Kong. Nah, karena biaya hidup termahal, otomatis nilai ekonominya kan Naik. apa namanya? Kalau Ekonomi perkembangan ekonominya bagus. nggak ada industri di sini, jadi perkembangan ekonominya, jadi perputaran uang itu di sini istimewa, ya kan? Nah, dengan itu persoalannya adalah kita itu kalau ke sana, ke sini ya, ke Hong Kong ini akan masuk di bagian apa? Gitu loh. Tinggal pilih. Nah, jadi masuk sesuai ke keinginan. Nah, masuk itu mau jadi bagian apa? Karena kamu tahu sendiri kan, pada saat aku sudah bekerja pun tawaran pekerjaan itu ada banyak. Wakeh sampai nolak-nolak dan pilih-pilih. Pilih-pilih dan nolak-nolak. Nek, karena kalau dilihat, ya kan, kita itu sopo gitu loh. Sekolah ayo gak pinter, aku gak iso, tapi penggawean itu banyak banget pilihannya. Nah, cuman digaris bawahi, ya kan? Nah, kita itu sebagai orang yang legal atau yang ilegal. Tetapi semua pekerjaan banyak, tinggal posisi kita legal atau ilegal. Yang ilegal saja banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Iya. Apalagi yang ilegal loh ya, yang bisa dikerjakan sama orang-orang ilegal. Tapi yang bisa dilakukan apalagi yang legal jauh lebih banyak lagi kan. Nah, persoalannya adalah di teman-teman ini memilih yang mana. Terus disesuaikan dengan kapasitasnya, disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau kemampuan saya ya, kamu kan tahu. Ngoceh. Awalnya turis, tapi ya udah. Saya kemarin sempat dengar juga, lebih dari 2 tahun jadi turis. Tapi itu dalam bahasa dia ya? Ya bahasanya dia. Makanya saya penasaran kan? Karena saya setahu yang saya anggap bahwa 23 bulan itu luar biasa. Saya sudah luar biasa. Ini dia sampai lebih dari 2 tahun. Sekarang masih di Hong Kong? Masih di Hong Kong. Saya belum sempat ketemu, tapi saya ajak di video nggak mau. Pokoknya dia nggak mau terlihat. Masih privasi. Nah, akhirnya ya sudah. Aku cuma berpikir ya sudah. Nggak bisa menggali jauh lebih dalam. Terus, jadi urip nek Hong Kong itu angel apa ora? Susah nggak? Kalau kita istilahnya sebagai turis lah. Buat saya enggak. Buat kamu nggak?
Enggak. Sampai saiki kowe delok aku kan gak tahu mikir ya. So, Iya enggak? Urusan duit lo ya, iya kan? Jadi ketika semuanya pada disibukkan duit ya kan? Nek kamu melihat saya kan nggak kayak gitu. Kalau menurut saya ya nggak sulit karena saya sudah siap dengan kondisi terburuk ya. Kondisi yang ibaratnya ketika kita itu hidup sudah nggak punya duit, nggak punya temen, ya kan? Terus gimana caranya bisa bertahan? Ya? Terus sekarang jangan ngomongin masalah pengalaman kamu dari awal yang ibaratnya nggak gawa apa-apa. Tapi kalau seandainya enek teman-teman yang mau kepengen ke Hong Kong dan memulai ben gak plonga-plongo utawa bingung, nggak ada salahnya potensi besar yang kamu tadi bilang. Kayak usaha dulu dari awal, golek koneksi ke Hong Kong. Entah itu Lombok lah, entah itu daun singkong lah, entah itu godong kates lah. Mbuh piye carane hidup tapi berjualan. Nah, makanya sekarang kan cari koneksi dulu. Kan banyak-banyak bidadari-bidadari surga. Nek sini sing akeh kan. Nah, ambil kayak contohnya si yang pisang keju itu. Oh ya. Nah, itu kan juga alternatif kan? Iya. Dapat koneksi, cocok. Nah, bisa menyebarkan. Nah, usahanya yang di rumah mungkin jalan di Hong Kong. Entah itu bagi hasil berapa persen masuk ke Hong Kong, wis bisa masuk ke suplai-suplai. Iya enggak? Jadi gini, kalau kita yang lebih smart lagi ya kan? Iya kan? Kalau bukan bukan smart ya. Kalau dibilang gini, kalau kita mau bisnis, dengan jalan bisnis, nah, kan kayak gitu. Jadi nggak jalan seperti aku lah, dengan jalan bisnis. Bisnis modal rumahan, Galing, ya kan? Bisa. Bisnis modal rumahan. Gampang banget, ya kan? Saya juga tahu. Kalau teman-teman mungkin yang di Indonesia kepengen berbisnis modal-modal rumahan dan kepengen trial ke Hong Kong, bisa lah komen-komen ya. Bisa. Jadi, ya kan, kita bisa coba kan, pasarkan. Kalau niatnya baik kan pasti. Iya, terno tapi. Kamu yang nganterin. Aku sebagai konten ini wis mikir dasku. Enggak, sekarang kan ada SV Express. Gini. Kita pakai itu pun kalau marketnya teman-teman nggak bakalan bisa karena di rumah majikan. Oke, kecuali dia ngambil. Nah, kalau ini mau diambil potensi, jadi gini, Hong Kong banyak kafe kan. Aku udah pernah bilang sama kamu. Cafe Bina. Nah, jadi biji kopi teman-teman itu bisa, Kak. Teman-teman googling ya. Coffee shop in Hong Kong. Itu pasti akan keluar ya kan. Nah, cari emailnya, ya kan? Cari kontak personnya, tawarin, lihat di sekitar teman-teman ada benih kopi bagaimana, terus ya namanya modal pastinya kita beliin kirimin ke dia. Iya, trial dulu. Nggak usah. Tester dulu. Nggak usah dia bayar uang. Cocok. Suruh ambil aja paketannya. Biaya paketannya dia bebankan ke dia. Saya kasih tahu nanti. Biar dia ngambil, tapi komunikasinya sama mereka jangan lewat kami. Carilah di sosial media. Googling sekarang banyak website. Sekarang internet semuanya. Jadi teman-teman mau tahu dari situ Green Bean itu ya, pada saat kalian bisa masuk satu persatu. Modalnya apa sih dari Indonesia ya bean. Tapi ini sesuai passionnya aja. Saya bilang contoh ya, okay? Contoh. Nah, jadi contoh itu begitu. Nah, contoh lainnya lagi lobster loh, kemarin ada yang WA, ya kan? Tapi suruh kirim sampel, belum terkirim sampelnya. Siapa nanya? Enggak, ada yang WhatsApp ke nomor kantor tempatku kan. Nah, ya kan? Katanya lobster Indonesia bagus, rasanya enak dan harganya murah. Nah, direspon sama si bos. Terus? Suruh kirim sampel. Tapi sampai sekarang belum. Oke, mending aku yang kirim nanti. Boleh. Jadi itu kayak gitu, bosnya dia itu lobster ya kan. Nah, bagaimana cara ngirim dan segala sesuatunya kan. Itu tinggal bagaimana kita mulai itu. Karena di sini hampir semua produk. Semuanya dari seluruh luar dunia negeri itu, ambil. Dari luar negeri itu bisa. Bahkan
berani ngirim durian juga. Yo, itu sembarang. Tinggal di Itu sini kan wompo. nyari pengepulnya. Nah, untuk pengepul itu kan pastinya ya kan, kalau ke tempatmu kan pasti restoran. Jadi ada websitenya, ada emailnya, ada penawarannya. Jadi sekarang modelnya kayak gitu. Komoditi-komoditi Indonesia yang memang bisa kita jual itu kalau mau pakai cara bisnis dan perdagangan. Iya. Nah, pada saat deal, cuan masuk, ya silahkan berangkat ke sini. Iya, wes. Tambah mengembangkan, Oke. lebih tahu lagi. Jadi, sebelumnya googling itu apa prinsip yang aku lakukan. Tapi aku bukan nawarin bisnis, di mana toiletnya, dan di mana aku bisa tidur. Iya. Terus sekarang ngomong-ngomong, akomodasi tinggal di hotel paling murah kalau arek-arek gak gelem Bambung, otomatis kan 1 juta 1 juta per hari. per hari. Kalau di 500 Hongkong dolar. mansion itu 500. Nah, kalau di Paling Manchester murah. 500 Hongkong dolar. Tidak termasuk makan loh ya teman-teman. Hotel Untuk top. budget biaya hidup di Hong Kong, Di sini nggak ada. taruhlah 3 Hotel bulan. itu sama breakfastnya itu nggak ada. Nggak ada. Di sini Kecuali hotel gede ya. yo jarang lah. Mayoritas di sini Kecil tuh itu tempat tinggal dok. yo cuma tempat tinggal doang aja. Jadi kalau mikir budget hotel di Hong Kong paling murah, taruhlah 500.000 1 malam tanpa makan dan transport. Jadi kalau teman-teman nggak kepengen Bambung, nggak kepengen ngemper, nggak punya saudara di Hong Kong, tapi kepengen lihat kondisi Hong Kong itu bagaimana, bisa. Jadi bisa pokoknya siapkan dompet. Nah, alternatif termudah ya wis kuwi. Cari-cari kenalan yang di Hong Kong, kalau yang bisa pasarkan usaha ini, karena kebanyakan arek-arek itu pada nggak pede. Nggak pede nih ngene darling. Aku lho ora anake wong sugih. Aku lho gak sekolah dhuwur. Insecure, ketakutan dengan dirinya sendiri. Nggak pede. Ya. Terus Pede. solusinya beda darling, mengatasinya. Mungkin banyak emak-emak kan di Hong Kong kan, bunda-bunda cantiknya yang di Hong Kong, anaknya kan piye carane ben mentale iku nggak dimanjakan piye? Ya, Biar berani untuk keluar negeri seperti ibu-ibu tapi secara bisnis. jadi gini. Menurutku itu mereka kalau disuruh belajar itu udah nggak mau. Mereka itu siapa? Ya anak-anaknya. Oh, anak-anaknya ya. Jadi yang ibunya sudah merantau ke sini, ketika anaknya minta A, minta B, minta C, Dituruti. dituruti. Sehingga disitulah mati. Mati imajinasinya dia, bayanginnya dia. Walau aku aja nyeritani akar tentang luar negeri, dia nggak tertarik. Masih belum kali darling. Ya karena sudah enak. Nah kita ini kan enggak. Iya. Jadi Harus berjuang baru Nah, bisa akhirnya- menikmati hasil. Jadi mimpi dan bayangan mereka terhadap luar negeri itu enggak ada. Dan kalau ataupun ada itu aku ganek dulure. Jadi Modal nekat dan Nah, perjuangannya kecil. kalau teman-teman itu misalnya ya belajar salah satu bahasa, bisa Inggris, bisa Jepang, bisa Cina, ya kan? Bisa apa namanya bahasa apa aja lah. Iya. Mulailah ketika kalian punya cita-cita itu, ibaratnya kalian bekerja sebagai karyawan, ya bekerjalah sebagai karyawan. Terus challenge, terus bagaimana apply visa di sana? Harus ada rekening berapa? Jangan dibayangin aku nggak punya duit segitu. Ya enggak, cita-citanya hari ini bisa jadi kesampaiannya di 2 atau 3 tahun ke depan kan. Stay fokus kan. Iya. Aku kan gitu. Ya kan? Aku punya cita-cita Cosandi. Ya kan? 2013 aku datang. 2021 baru aku diajak meeting. Dimintain daftar list barang, orderan. Yang itu menjadi sebuah cita-citaku. Saya harus menunggu 2013 ke 2021 itu berapa tahun, men? Ya kan? 8 tahun. Baru kebentuk kan. Dan aku aja mau berangkat ke Hong Kong. Aku harus 6 bulan meriset. Harus ya. Meresearch Tentang Jadi, Hong Kong. meneliti tentang Hong Kong.
bagaimana aku brak, tinggal brak, kalau aku bro. nggak punya duit, Heeh. dan bagaimana nanti cara hidupku di sana. Nah, aku nggak boleh ngomong bahasa yang kamu omongin tadi, tapi nyatanya aku ngelakuin hal itu. Yo. Jadi yang dimunculkan itu bukan cara berpikir yang instan, yang enak, tapi Jangka panjangnya. how to road to Hong Kong. Bagaimana perjalanan menuju Hong Kong. Ini nggak berlaku cuma di Hong Kong, ke Australia, ke Kanada, ke Polandia. Polandia itu mereka malah bayar 40 juta 50. Aku kalau dikasih duit segitu nggak mau aku masuk itu. Hong Kong gratis loh, masuk ke Hong Kong Bukan. gratis. Walaupun Polandia ini aku disuruh bayar masuk PT, uangnya segitu nggak mau. Mending itu tak naruh di rekeningku, aku bikin visa berangkat. Iya. Iya kan? Uang utuh. Iya dong. Kita udah nyampe sana dengan uang itu gitu. Karena aku punya pengalaman, aku punya cara berpikir. Terus sekarang ini mungkin pandanganmu atau mungkin cara merubah ibu-ibu muda yang masih di Hong Kong punya dan memanjakan anak, iku piye? Nah ini sesuatu yang sulit ya, karena begini ceritanya adalah mereka itu ibu-ibu yang ada di sini ya, itu nggak kepingin anaknya susah. Ngerasakno wis ditinggal suwe. Nah, jadinya disitulah mati. Mati gayanya itu di situ. Aku gaya anakku ben penak, enggak. Malah berjuang demi anak. Malah yang nanya ibunya, ada nggak job buat anakku? Lah. Dulu ibuku nggak ada kayak gitu. Ibuku nggak ada kayak gitu, dan kami pun nggak minta dan nggak bertanya. Dirimu kan juga nggak? Iya. Nekat wes. Sekarang ibunya pada sibuk nyariin kerjaan buat anaknya. Kan salah itu. Iya. Ya kan? Kalau memang berani anaknya, bayarin duit, suruh pelajarin bahasa, ya kan? Inggris itu. Kalau teman-teman mau berangkat ke Jepang dan Jepang udah buka, tak kasih tahu bagaimana cara termurah. Masuk ke Jepang tanpa masuk PT. Iya, nggak ada PT. Penting belajar sih bahasa Jepang. Nggak ada prinsip aku masuk PT, apalagi sampai bayar 40 juta. Lah itu saudaraku yang di Jogja, anaknya bule, anaknya Lekmi, Lekminar, ke Korea bayar 40 sampai 50 juta sampai sekarang juga nggak berangkat. Belum berangkat. Oh, yang punya anak 2 yang kemarin hamil itu ya? Iya, yang terakhir itu anak yang kita datengin kan. Sakno ya. Kenapa dia nggak mau sampai di dolne sawah ya? Iya. Kenapa dia nggak bertanya sama saya? Kita loh ada adikku ada di Jepang. Sedangkan aku ada di Hong Kong. Uang wis nyemplung ya? Buat kasih aku loh, seneng. Matur suwun. Jadi kan paradigma yang berpikir bahwa hanya satu-satunya jalan kerja di luar negeri itu melalui PT itu nggak terhapus Mas Ian sama teman-teman. Sekarang banyak internet, kita mau belajar online itu bisa. Kita googling London itu kayak gimana, udah sampai Google Map, aku sampai ngeliat Google Map. Berarti Google itu kan berarti kan jiwa di kamunya. Nah ini yang kita salurkan kan kamu tadi bilang. Bagaimana supaya teman-teman itulah kan? Ya, maksudnya itu. Sekarang ini kan kayak ibu-ibu yang berada di Hong Kong itu punya anak-anak yang udah dewasa kan? Ya digambarkan. Susah nek Hong Kong, susah nek luar negeri gitu ya? Mereka hanya wis ojo sampai anakku ngerti ke luar negeri. Oh. Kayak aku. Iya, jangan kayak dia, tapi paling tidak potensi. Sekarang gini aku bilang, kursus bahasa Jepang di Jepangnya langsung itu cuma 90 juta. Cuma 90 juta? Oke. Kita bicara taruhlah modalnya 90 juta. Kalau dikasihkan ke PT ya udah ke PT kan. Ya kan? Kalau di 90 juta itu kan kita kasih ke lembaga pendidikan Jepang. Les-lesan kursus lah. Sudah ada sertifikat Jepang. Habis itu kita berangkat. Ya kan? Berangkat, setelah berangkat dapat terus belajar. Masih bisa keluar kan?
untuk 2 bulan tinggal. Nah setelah 2 bulan kan kita melihat visa kita sudah bisa buat part time. Bisa kerja sampingan. Karena kuliah courses itu kan nggak 24 jam. Iya. 4 jam itu paling mentok. Kalau 4 jam kita habiskan untuk belajar kan masih ada 6 jam, 8 jam. 14 jam lah misalnya kalau kita tidur 8 jam masih ada. Itu kalian buat part time. Duit 90 juta tadi itu bisa balik di 3 bulan. Atau di bulan keempat atau bulan kelima. Secara pandanganmu, kita berkembang dewasa nek luar negeri sama dalam negeri beda nih. Ya mending keluar negeri lah. Mending luar negeri ya? Jelas. Aku aja ponakanku kabeh adik-adikku tak komporin keluar negeri ya. Tapi berapapun kalau mau sekolah kita coba carikan dana. Karena kita itu kalau di Indonesia itu tidak dihargai. Ya atau dihargai tapi murah. Gitu loh. Nah, coba di sini 1-2 jam bersihin sampah lift 10 tingkat 3.000. 2 jam rampung. Nah, kalau kita punya 3 atau 4 lah. 3.000 kali 4 kan 12. Kerjanya cuma 4 jam aja. Kita langsung lari sana, begitu selesai sini kan jam 10 harus selesai. Kita mulai aja jam 6 atau jam 7 kita bersih-bersih 4 jam, 4 tempat lah misalnya. 12.000 dalam 4 jam. Gaji 1 bulan, kerja cuma 4 jam. Persoalannya adalah linknya. Link itu yang penting. Nah, link itu yang number one poin utama, yang terpenting itu link. Dan bagaimana cara mendapatkan link? Belajar link. Nah, ya bergaul. Sering komen. Browsing. Dirimu kan selalu nek delok ya aku bukai HP ya. Nggak, seolah-olah nggak ada waktu buat dirimu kan. Itu dalam itu saya berinvestasi waktu saya di situ karena saya mau dapat penghasilan dari situ. Dari dunia maya itu. Maya ya. Kan ya kan sekarang aku tanya sama dirimu. Dapat duit kan aku? Ya. Dari kedomblean tadi. Itu dibangun gitu. Semakin ke belakang dirimu semakin mengerti dan memahami bahwa walaupun kita megangin HP ya kan. Ya sudah, tapi berusaha ketika ada dirimu ya udah diletakin kan. Sebisa mungkin. Berusaha ya. Berusaha sebisa mungkin. Iya gimana sih kan gitu. Makanya kalau kita gunakan ini di suatu hal yang tepat. Jadi aku boleh berbicara, kita bandingin aja ya. Kita punya HP dan kita punya sapi. Karena harga HP ini seharga sapi kan. Kita punya sapi tiap hari ngarit. Ngasih makan. Ya kan? Nah, sedangkan ya anggap aja ngarit kan. Hidupin si sapi tersebut. Kalau kita beli ini sudah bisa buat cari uang. Gitu loh. Kalau sapi nunggu besar baru disembelih. Tidol. Disembelih atau dijual dagingnya. Itu kan old mind. Cara berpikir masa lalu. Cara berpikir masa depan adalah bagaimana membangun. Makanya sekarang profesi impian itu influencer. Apa artinya influencer, darling? Influencer itu seseorang yang punya follower banyak, punya daya jangkau dan penggemar atau penonton setia. Disebutnya sebagai influencer. Itu baru ada di era-era generasi milenial. Bukan di generasi. Ya benar milenial. Iya di 2000-an pokoknya itu di. Tapi udah mulai boom. 2014, 2015 mulai internet itu muncul. 15 lah. Terus pokoknya HP Android keluar semua itu. Wes, WhatsApp Nokia keluar, wes pokoknya sing tolelong wis gak ono. Nah, itu baru. Facebook ada, Instagram ada, YouTube ada, itu generasi. Makanya anak-anak sekarang itu serba canggih, main game aja dapat duit. Iya, wis pokoknya apapun. Kalau tekun dan tahu caranya, jadi nggak sekedar main game. Makanya di Hong Kong pun sama. Di negara maju pun sama. Kalau
Karena di sini akhirnya aku bisa berkembang itu kan karena ada banyak orang Indonesia. Kalau kamu mungkin nggak di Hong Kong ya nggak banyak arah Indonesia di mana ya Jepang. kira-kira? Jepang nggak ada meh? Nggak banyak meh? Nggak banyak, tapi ada. Tapi ada. Tapi ada. Tapi kalau kamu dilempar ke Jepang, Bisa hidup. Berani. bukan masalah hidup aja, berkembangnya Bisa. bisa? Berani. Berani? Berani. Aku aja nantang adikku. Iya. Adiknya nggak berani. Masa? Bikin tempe. Emang kamu bisa bikin tempe? Ya bukan aku sih. Terus? Ya belajar. Aku aja pernah bikin Bawa nggak orang. jadi yuk. Bawa orang. Ya paling tidak lah, setidaknya. Aku Selain ngomong, tempe, itu tadi. Agent. Agent. Pengiriman dari Indonesia Indonesia ke Jepang tanpa PT atau harus ada PT? tanpa PT sih. Tanpa PT? PT-nya langsung dari Jepang. Loh, berarti kan ya tetap harus ada masuk ke konsulatnya. Enggak. Kamu masih belum tahu prosedurnya sih mungkin. No, caranya nggak begitu karena kalau dari Jepang ngambil itu perusahaannya yang tanggung, perusahaannya yang ngasih visa. Berarti kamu harus ada koneksi sama perusahaan yang berada di Jepang. Ada sudah Resmi. Namanya Kumiai. Kumiai di bidang apa itu? Itu agency. Agensi Kumiai. Bukan. Oh, orangnya namanya Kumiai. Bukan. Terus? Agency itu kalau bahasa Jepang namanya Oh, Kumiai. Kalau di sini Pokono. employee agency kan. Iya, kalau di iya, sana iya. Kumiai. Oh, iya. Jadi dia mengekspor orang-orang Indonesia ke sana. Karena gini, sistemnya mereka aku bilang, ada perusahaan industri A, B, C, D, E, F, G, iya kan? Nah ini kan butuh karyawan. Nah aku jadi agent, ada Kumiai, kamu butuh orang apa, tak carikan tenaganya. Lah ini sudah terbukti. Ada yang nanya ke saya, ada tukang las ahli nggak? Bawa ke sini, pokoknya bisa ngelas deh. Nggak usah pinter, nggak usah ahli deh. Bawa ke sini. Carane mborono piye? Ya kan kita bilang ke perusahaannya Untuk hiring. untuk hire. Dan itu dibolehkan dan ada visanya. Dan saya sudah punya itu. Karena Sana- Jepang masih tutup. Untuk sementara karena pandemi ya. Ya. Kalau enggak aku sama adikku mau dikenalin si Kumiai tadi. Nah, kalau aku mau cari anak tinggal aja aku ke PT-PT yang sudah buka di Jepang. Karena interviewnya pakai Skype. Cowok cewek yang penting punya skill. Iya. Syaratnya cuma satu. Ketika tes bahasa Jepang lulus minimal B, B itu nggak sampai C. akumulasi pendidikan nyambung, bahasa nyambung Ya, gitu. pastinya. Karena di sana tidak dibutuhkan banyak ngomong, Kerja. tapi kerja. Mm-mm. Makanya kalau teman-teman mau anak-anaknya, teman-teman yang ada di Hong Kong mau suruhlah belajar bahasa Jepang. Di sana sudah ada visa 14 bidang pekerjaan. Ada visa 14 bidang pekerjaan. Macam-macam. Dan itu sudah membuka. Karena kalau enggak 2050 kalau enggak ada banyak orang masuk muda-muda maka Jepang enggak punya generasi penerus. Makanya dia membuka per 1 April 2019. Visanya namanya Tokutai Hino. Itu selama visa 2 tahun atau berapa? Sekali apply. Sekali apa ya tinggal kontrak aja berapa sama perusahaan. Tapi Dan itu termasuk bisa- visa kerja. Itu berpotensi untuk dapat presiden. Nggak kayak di Hong Kong. Enggak. Harus. Apalagi kita bisa bahasa, kenal cewek, menikah lebih cepat lagi. Itu hal yang lumrah lah. Enggak. Kalau toh pun dia tidak kenal cewek, dia memilih. Buktinya adikku kan belum menikah juga sampai sekarang posisinya Sudah juga menjadi oke. residen. Jadi misalnya nggak memilih ya kan, ya nggak ada masalah. Tapi yang diharapkan di Jepang itu tercampur akulturasi dan lahirlah bayi-bayi baru yang menjadi target pendidikan. Dan ada satu kumpulan itu orang Manado, satu keluarga nikah sama orang Jepang semua. Saya punya kenalan dan saya selalu ditanya kapan bisa ekspor orang Indonesia. Persoalannya saya nggak bisa ke Jepang. Kurang-kurang ya? Hah? Kurang-kurang. Iya, dicariin. Aku kemarin ditanyain tukang las. Hmm. Pak Samsul. Mau.
tahun bisa, nggak ada masalah. Cuman ya itu, mereka selalu mengekang cara berpikirnya bahwa aku suruh belajar dulu malas. Nah, ini sebenarnya ngomong Jepang ya. apa ngomong Hongkong kan? Ya, enggak, maksudnya sekarang kan tanya, luar negeri sekarang. Dia kan nanya Potensi. Jepang, suruh mana milih Jepang. Sebenarnya Australia juga jadi bidikan. Saya berhenti di Hongkong itu karena saya punya istri. Hidup sudah selesai. Sekarang kita mau kemana? Aku ngising dulu ya. Aku ngising dulu ya. Pak ngising. Bayangkan teman-teman ya, kita ngobrol lagi seru-serunya, bojoku ninggal. Wah, dan rasopan. Ini adalah pesan dari bojoku. Pokoknya percakapan kita yang selalu ngalor ngidul dan saya share ke teman-teman. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang kepengen untuk keluar negeri, bisa untuk komen-komen, berbagi pengalaman. Silahkan untuk selalu mengikuti channel YouTube saya kalau teman-teman suka. Dan silahkan untuk komen kalau teman-teman punya request video. Terima kasih banyak sudah setia menonton video kita. And see you, bye-bye. Bye-bye, saya darling. Bye-bye, aku mau cebok pakai ini.